Jay belum mau menikah sekarang, Ma. Mama jangan paksa Jay dong. Ucapku akhirnya setelah untuk beberapa saat aku terdiam. Ada beberapa alasan kenapa Mama ingin kamu segera menikah, Jay. Ucap Mama pelan. Yang pertama, kamu sekarang sudah 32 tahun loh, Jay. Dan kamu belum pernah sekalipun memperkenalkan seorang perempuan kepada Mama. Lanjut Mama. Yang kedua, Mama ini sudah cukup tua, Jay. Dan Mama ingin segera menimang cucu. Yang ketiga, kamu anak Mama satu-satunya, Jay. Kalau bukan dari kamu, Mama harus minta cucu sama siapa lagi? Mama melanjutkan ucapannya. Aku terdiam kembali. Mama benar. Semua yang dikatakan Mama barusan tidak bisa aku pungkiri sama sekali. Semuanya benar. Tapi gak harus dijodohkan juga kan, Ma? Aku masih bisa kok cari pasanganku sendiri. Balasku akhirnya. Tapi nyatanya hingga saat ini kamu masih jomblo, Jay. Dan Mama sudah tidak kuat lagi menahan ocehan orang-orang tentang kamu yang belum juga menikah. Padahal sudah berusia kepala 3. Mama malu, Jay. Ucap Mama sedikit sengit. Tapi Ma, balasku tertahan. Pokoknya Mama akan kasih kamu waktu sebulan. Dan jika dalam sebulan ini kamu belum juga menemukan calon istri, maka mau tidak mau, kamu harus menerima jodoh yang Mama pilihkan buat kamu. Mama memotong ucapanku cepat. Dan aku tak ingin membantah ucapan Mama lagi. Karena percuma saja aku berdebat dengan Mama. Alasannya sudah cukup kuat untuk membuat aku bisa menerima perjodohannya. Aku tidak punya alasan lagi untuk menolak. Aku bukannya gak mau menikah. Aku juga pengen punya kehidupan yang normal. Menikah, punya istri, punya anak, dan menjalani kehidupan sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Tapi aku ini beda. Aku berbeda dari kebanyakan laki-laki pada umumnya. Aku tidak terlalu tertarik dengan perempuan. Aku lebih tertarik dengan sesama jenisku. Dan hal itulah yang membuat aku belum menikah hingga sekarang. Aku tak ingin menikah hanya sekedar untuk status. Aku tidak ingin berpura-pura mencintai istriku nantinya, padahal aku justru memikirkan laki-laki. Namun sekarang, sepertinya keinginan Mama sudah sangat kuat, dan aku tidak mampu lagi menolaknya. Aku akhirnya pun menikah. Tentu saja dengan gadis pilihan Mamaku. Namanya Kirana. Dia juga seorang anak tunggal dari sepasang suami istri yang hidup cukup sederhana. Kirana masih berusia 25 tahun, 7 tahun lebih muda dariku. Sepertinya dia juga merasa terpaksa menerima perjodohan tersebut. Kirana tidak bekerja, meski ia seorang sarjana. Dan hal itulah yang menjadi salah satu alasan Mamaku untuk menjodohkanku dengan Kirana. Karena Mama memang ingin punya menantu yang tidak bekerja, agar kami bisa lebih cepat punya anak. Aku mau tidak mau harus tinggal serumah dengan mertuaku. Karena itu salah satu syarat dari keluarga mertuaku. Mengingat Kirana adalah anak mereka satu-satunya. Mereka tidak ingin jauh dari Kirana. Bapak mertuaku seorang laki-laki yang sudah berusia 52 tahun. Namanya Andre. Aku memanggilnya Pak Andre. Sementara ibu mertuaku sudah berusia 58 tahun.
6 tahun lebih tua dari suaminya. Dan belakangan baru aku tahu kalau ternyata Kirana bukan anak kandung Pak Andre. Dulu Pak Andre menikahi istrinya yang ternyata seorang janda dan sudah mempunyai seorang anak, yakni Kirana. Namun demikian, Pak Andre sudah menganggap Kirana seperti anaknya sendiri. Apalagi ia juga tidak punya anak lain selain Kirana. Kehidupan Pak Andre dan keluarga memang cukup sederhana. Mereka punya usaha sebuah rumah makan yang berada cukup jauh dari perumahan tempat mereka tinggal. Rumah makan itu sebenarnya milik almarhum suami pertama ibu mertuaku yang meninggal beberapa tahun sebelum Pak Andre menikahinya. Pak Andre sebenarnya seorang laki-laki yang cukup tampan. Meski ketampanannya sudah mulai tertutup oleh usianya yang sudah menua. Pak Andre juga memiliki postur tubuh yang lumayan kekar dan cukup atletis. Meski perutnya sudah mulai sedikit membuncit. Namun hal itu tidak mengurangi pesona Pak Andre di mataku. Sejak pertama melihat Pak Andre, aku memang mulai tertarik padanya. Dan hal itu merupakan salah satu alasanku bersedia untuk menikahi Kirana, meski aku tak mencintainya. Kini aku sudah tinggal serumah dengan Pak Andre, mertuaku tersebut. Walau kami jarang bertemu, karena kesibukan kerja kami masing-masing. Pak Andre dan istrinya pagi-pagi sekali sudah pergi ke rumah makan mereka. Dan kadangkala istriku juga ikut bersama mereka. Mereka juga selalu pulang malam, paling cepat jam 10 malam. Sementara aku sendiri juga bekerja di perusahaan papaku. Berangkat kerja pagi dan pulang pada sore harinya. Aku hanya libur pada hari Minggu. Namun pada saat di hari Minggu pun, kedua mertuaku juga tidak ada di rumah. Hari-hari pun terus berlalu. Aku berusaha menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami. Aku berusaha menjadi suami yang baik bagi istriku. Meski hal itu tidak sepenuhnya mampu aku lakukan. Aku belum bisa mencintai istriku. Yang ada dalam pikiranku justru bayangan wajah tampan Pak Andre, bapak mertuaku tersebut. Entah mengapa, semakin hari perasaanku kepada Pak Andre semakin kuat. Aku semakin sering memikirkannya. Terkadang aku sengaja tidak tidur sampai larut malam, hanya agar aku bisa melihat Pak Andre pulang dari rumah makan. Meski kami sangat jarang bertegur sapa, namun bagiku, hanya dengan bisa melihat wajah tampan Pak Andre, aku sudah merasa cukup bahagia. Pesona Pak Andre benar-benar telah merasuki jiwa dan pikiranku. Keinginan untuk bisa memilikinya semakin besar aku rasakan. Hingga pada suatu siang, saat itu hari Sabtu, aku baru saja pulang kerja. Di rumah aku bertemu Pak Andre sendirian, tak seperti biasanya. "Bapak enggak ke rumah makan?" tanyaku, melihat Pak Andre yang sedang duduk di ruang keluarga. "Tadi Bapak merasa tidak enak badan, jadi Bapak pulang lebih awal. Ibu dan Kirana yang di rumah makan sekarang," balas Pak Andre. "Bapak sakit?" tanyaku. "Kenapa enggak ke rumah sakit aja, Pak?" lanjutku lagi. "Bapak enggak apa-apa kok, cuma kecapean aja. Sekarang juga udah mendingan," balas Pak Andre. "Tapi ngomong-ngomong, kok kamu pulang cepat?
Lanjut Pak Andre bertanya, hari ini kan Sabtu Pak. Saya setiap hari Sabtu memang hanya bekerja setengah hari. Balasku apa adanya. Oh, Pak Andre membulatkan bibir. Maklum, Bapak jarang di rumah, jadi kurang tahu juga kamu pulang kerjanya kapan. Ucap Pak Andre pelan. Aku akhirnya memutuskan untuk ikut duduk di ruang keluarga tersebut. Momen seperti ini sangat jarang terjadi. Aku sangat jarang bisa ngobrol berdua bersama Pak Andre seperti ini. Jadi, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kamu udah makan? Tanya Pak Andre tiba-tiba saat aku sudah duduk di sampingnya. Udah Pak, tadi di jalan, balasku pelan. Bapak sendiri apa udah makan? Lanjutku bertanya. Bapak udah makan di rumah makan tadi sebelum pulang, balas Pak Andre kemudian. Beberapa saat suasana hening tercipta di antara kami. Meski begitu banyak yang ingin aku ungkapkan kepada Pak Andre, namun saat ini bibirku seakan enggan untuk berucap. Aku jadi kaku dan serba salah. Berada di dekat Pak Andre benar-benar membuat aku merasa grogi. Bapak boleh tahu kenapa kamu mau menikah dengan Kirana? Tanya Pak Andre tiba-tiba memecah keheningan. Karena saya memang mencintainya Pak, balasku berbohong. Kamu gak usah bohong sama Bapak Jai. Bapak tahu kamu itu dijodohkan sama Kirana oleh mama kamu. Jadi lebih baik kamu jujur saja sama Bapak. Kenapa kamu mau menikahi Kirana padahal kamu tidak mencintainya? Ucap Pak Andre yang membuatku sedikit tertunduk. Aku terpaksa Pak. Aku tak bisa lagi menolak keinginan mama. Balasku dengan suara sedikit parau. Tapi apa kamu bahagia sekarang dengan pernikahanmu? Pak Andre bertanya kembali. Aku tidak tahu Pak. Aku hanya mencoba menjalani apa yang sudah menjadi takdirku. Aku hanya ingin membuat mama bahagia. Balasku lirih. Tapi nyatanya setelah hampir 1 tahun pernikahan kalian, Kirana belum juga kunjung hamil. Hal itu tentu saja tidak bisa membuat mama kamu bahagia. Bukankah yang ia inginkan saat ini ialah mendapatkan cucu dari kamu? Ucap Pak Andre lagi. Iya Pak, tapi rasanya saat ini aku belum bisa mencintai Kirana. Aku justru sekarang lebih memikirkan orang lain. Balasku sedikit keceplosan. Memikirkan orang lain? Maksud kamu memikirkan perempuan lain selain Kirana? Tanya Pak Andre terdengar heran. Bukan Pak, balasku cepat. Takut Pak Andre salah paham. Lalu maksud kamu apa? Pak Andre bertanya lagi, berusaha mengungkap kejujuranku. Saya bukan memikirkan perempuan lain Pak, tapi saya justru memikirkan laki-laki lain. Balasku sangat terbata. Maksudnya kamu ini seorang gay? Pak Andre mengerutkan kening. Iya Pak, karena itulah saya jadi telat nikah. Dan kalau bukan karena dijodohkan, mungkin hingga saat ini aku juga belum menikah. Karena saya memang tidak punya ketertarikan pada perempuan. Balasku lugas. Tapi kasihan Kirananya loh Jai, ucap Pak Andre. Iya Pak, saya tahu.
Tapi bukankah Kirana juga tahu kalau aku menikahinya hanya karena terpaksa? Dan mungkin juga pernikahan kami tidak akan bertahan lama karena kami tidak saling mencintai. Karena itu juga aku belum ingin punya anak. Balasku apa adanya. Lalu siapa laki-laki beruntung yang membuat kamu jatuh cinta itu? Tanya Pak Andre tiba-tiba. Jika aku katakan, apa Bapak mau berjanji untuk bisa merahasiakan hal tersebut? Balasku sambil sedikit memohon. Pak Andre menarik napas beberapa kali. Sepertinya ia memang sangat terkejut dengan semua pengakuanku barusan. Dan sepertinya ia juga merasa sedikit kecewa. Kirana memang bukan anak kandungku, Jai. Tapi Bapak menyayanginya seperti anak Bapak sendiri. Jadi jujur saja, Bapak merasa sangat kecewa mendengar semua ini. Tapi Bapak tidak bisa menyalahkan kamu sepenuhnya dalam hal ini. Selain karena kamu menikahi Kirana hanya karena dijodohkan, Bapak juga sangat mengerti dengan keadaan kamu, Jai. Ucap Pak Andre akhirnya. Jika kamu mau jujur tentang semuanya pada Bapak, Jai, Bapak janji ini hanya akan menjadi rahasia kita berdua. Lanjut Pak Andre kemudian. Aku menarik napas dalam cukup lama, kemudian menghembuskannya perlahan. Laki-laki yang aku cintai itu adalah Bapak. Aku berucap dengan suara berat. Kali ini Pak Andre menatapku tajam. Dia seakan tak percaya dengan apa yang barusan aku ucapkan. Ia kemudian pun berdiri memunggungiku. Aku kecewa kamu menikahi Kirana bukan karena cinta. Aku kecewa mendengar pengakuanmu kalau kamu adalah seorang gay. Namun aku semakin merasa kecewa mendengar pengakuan kamu kalau kamu mencintaiku. Itu suatu hal yang sangat memalukan, Jai. Aku ini mertua kamu loh, Jai. Suara Pak Andre terdengar sedikit meninggi. Tapi Pak, aku hanya manusia biasa. Aku tidak bisa menolak hadirnya rasa itu. Balasku pilu. Jadi itu alasan kamu mau menikahi Kirana, agar kamu bisa dekat denganku? Tanya Pak Andre sedikit sinis. Saat aku hendak membuka mulut untuk berbicara, tiba-tiba aku mendengar ada suara mobil yang datang di halaman rumah. Aku kembali menutup mulutku. Pak Andre juga berusaha duduk kembali dan menenangkan dirinya. Beberapa saat kemudian, istriku, Kirana, pun masuk ke dalam rumah bersama ibu mertuaku. Mereka sepertinya sengaja pulang agak cepat karena khawatir dengan kondisi Pak Andre yang sedang sakit. Pembicaraanku dengan Pak Andre pun terhenti. Kami pun sama-sama berusaha bersikap sewajar mungkin. Berusaha tidak sedang terjadi apa-apa. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Mampukah aku mendapatkan Pak Andre, mertuaku tersebut? Temukan jawabannya di part berikutnya ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.